Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arla Edia Sasa dengan NIM K100240083 dari Fakultas Farmasi UMS. Pada kesempatan kali ini melanjutkan dengan video sebelumnya mengenai langkah-langkah dalam pembuatan Project Citizen atau Project Kewarganegaraan. Selanjutnya pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil produk edukasi atau poster yang telah saya buat. Baiklah, dapat diperhatikan di sebelah atas saya atau di sebelah saya merupakan poster dari atau produk yang saya buat untuk proyek kewarganegaraan ini. Ya, dapat diperhatikan untuk posternya itu. Di sini saya menuliskan judul yaitu ASI eksklusif untuk penerus bangsa yang cemerlang. Kenapa saya menggunakan tagline ini? Yaitu pertama karena topik yang saya angkat adalah berkaitan dengan ASI eksklusif atau pemberian ASI saja selama usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian untuk penerus bangsa yang cemerlang, hal ini berkaitan dengan manfaat dari ASI tersebut yang membantu tumbuh kembang dari bayi, di mana bayi itu merupakan anak-anak yang nantinya akan menjadi penerus dari bangsa ini sendiri. Jadi pemberian ASI eksklusif dan penerus bangsa yang cemerlang merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kemudian untuk latar belakang ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan ataupun minuman lainnya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa di sini itu artinya bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tidak diberikan makanan atau minuman selain ASI. Jadi hanya fokus di ASI saja, tanpa adanya diselingi apapun. Jadi terus-terus seperti itu selama 6 bulan. Kemudian akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia itu masih banyak ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif. Sebagian masyarakat memilih memberikan susu formula sebagai pengganti ASI. Nah, ini adalah permasalahan yang sering terjadi di masyarakat kita. Saya sempat mewawancarai dari salah satu bidan desa yang ada di dekat rumah saya, yang berada di desa saya maksudnya, dan di situ beliau mengatakan bahwa isu yang masih sering terjadi di masyarakat itu kegagalan dalam memberikan ASI eksklusif itu sendiri. Oleh sebab itu pengedukasian dan upaya-upaya untuk tetap untuk mensukseskan ASI eksklusif itu masih diperlukan untuk saat ini. Kemudian selanjutnya adalah ASI merupakan makanan alami terbaik yang telah disesuaikan secara biologis dengan kebutuhan bayi. Nah, memberikan susu formula sebagai pengganti ASI dapat menyebabkan bayi kehilangan berbagai manfaat penting yang hanya dimiliki oleh ASI, terutama dalam aspek imunitas dan perkembangan jangka panjang. Ya, seperti yang mungkin sudah banyak orang ketahui bahwa ASI itu memiliki kandungan-kandungan yang jauh lebih baik daripada makanan-makanan yang dibuat oleh manusia. Ya, seperti yang kita ketahui, ASI juga merupakan ciptaan langsung ya dari Yang Maha Kuasa gitu. Tentunya tidak mudah untuk duplikasi oleh manusia sendiri, apalagi buat versi susu formulanya itu masih belum memungkinkan untuk membuat sepersis mungkin isi kandungannya, karena di dalam ASI itu tersebut juga akan ada senyawa-senyawa aktif yang membantu dalam menjaga imunitas dari sang bayi. Makanya banyak dari bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif itu memiliki imunitas yang jauh lebih baik daripada bayi-bayi yang sedari kecil sudah diberi susu formula. Selanjutnya adalah manfaat dari ASI eksklusif, yaitu yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh bayi, kemudian menurunkan risiko infeksi, alergi, dan penyakit kronis, mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak, serta membantu pembentukan ikatan emosional antara ibu dan bayi.
Ya, itu adalah manfaat-manfaat dari kandungan-kandungan yang dimiliki ASI. Selain ada kayak karbohidrat, protein dan sebagainya, ASI juga memiliki tadi senyawa-senyawa yang hidup yang hanya dimiliki di ASI itu sendiri saja. Maka ketika bayi tersebut bisa mendapatkan ASI eksklusif, maka peningkatan daya tubuhnya itu jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang lain. Selain itu ASI itu lebih mudah diterima oleh bayi di segala usia. Jadi pemberiannya itu tuh meskipun pada usia berbeda, maksudnya adalah di antara usia 0 bulan sampai 6 bulan itu ASI sendiri tuh memberikan manfaat atau kebutuhan yang sesuai dengan sang bayi meskipun pada usia bulan yang berbeda. Jadi bisa menyesuaikan tumbuh kembang sang bayi itu sendiri. Selain itu, dengan memberikan ASI eksklusif juga membantu dalam ikatan emosional antara ibu dan anak. Nantinya juga saat besar, mungkin sang bayi itu bisa memiliki rasa emosional yang dan merasa jauh lebih dekat dengan sang ibu. Itu juga membantu dalam keharmonisan keluarga itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah ASI versus susu formula. Baik, diantaranya itu yang pertama, ini di sini itu kita membandingkan antara ASI dan susu formula. Yang pertama itu ada ASI memiliki berbagai keunggulan yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh susu formula. Kemudian ASI mengandung antibiotik yang dan sel hidup, sedangkan susu formula itu tidak. Nah, ini seperti yang dapat membantu dalam pertumbuhan imunitas sang bayi tadi, di mana pada ASI itu mengandung antibiotik dan sel hidup, di mana itu di formula itu tidak bisa untuk dikembangkan. Jadi hanya berada di ASI untuk antibodi ini. Itu sebabnya sang bayi itu jauh lebih memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat karena memiliki antibodi yang berasal tadi dari ASI sang ibu. Kemudian ASI memiliki komposisi yang menyesuaikan kebutuhan bayi, sementara formula bersifat tetap. Ini seperti saya jelaskan tadi bahwa ASI ini menyesuaikan komposisinya itu menyesuaikan sang bayi. Jadi meskipun bayinya sudah tumbuh 5 bulan ke atas, tapi tetap bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan sang bayi tersebut. Sedangkan susu formula itu bersifat tetap. Bisa jadi cocok untuk hanya usia 2 bulan saja, sedangkan pada usia 4-6 bulan itu masih kurang cocok gitu. Karena sifatnya yang tetap. Kemudian ASI membantu pembentukan sistem imun jangka panjang seperti yang tadi di sini, karena mengandung antibiotik dan sel hidup juga. Di sini juga membantu dalam menjaga imunitas sang bayi dalam jangka panjang. Kemudian ASI lebih mudah dicerna dan lebih aman bagi saluran cerna bayi. Artinya itu ASI ini lebih mudah dicerna, itu tidak menimbulkan efek seperti alergi maupun diare pada sang bayi karena cocok untuk sang bayi itu sendiri. Berbeda halnya dengan susu formula yang mungkin tetap cocok tidak cocok dengan kondisi sang bayi. Makanya kadang itu ada beberapa yang dapat mengalami alergi akibat dari penggunaan susu formula tersebut. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan bayi tidak mendapat ASI eksklusif ya. Jadi alasan-alasan kenapa sih ada di suatu tempat bayi itu tidak mendapatkan ASI eksklusif atau gagal mendapatkan ASI eksklusif. Di antaranya itu bisa jadi karena ASI yang belum keluar atau dirasa kurang oleh sang ibu. Kemudian sang ibu yang sakit atau mengonsumsi obat tertentu. Bisa juga karena kesibukan bekerja dan kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan. Jadi ini tuh merupakan aspek-aspek yang sering dialami atau maksudnya faktor-faktor sehingga kegagalan pemberian ASI eksklusif itu masih sering terjadi. Ya, seperti kadang tuh ASInya belum keluar atau dirasa kurang. Jadinya sang ibu dan keluarganya memilih untuk memberikan susu formula saja. Padahal ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut, seperti melakukan
kegiatan terapi laktasi gitu, pendampingan sebelum sang bayi lahir. Artinya sang ibu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu jauh-jauh hari sebelum sang bayi lahir, sehingga saat bayi tersebut sudah lahir maka ASI-nya sudah ada atau dirasa cukup untuk diberikan kepada sang bayi. Kemudian ibu sakit atau mengonsumsi obat tertentu, ini juga bisa dengan ibunya menjaga kesehatan sebaik mungkin sehingga dapat dihindari mengonsumsi obat-obat yang dapat mengganggu dalam pemberian ASI tersebut. Kemudian berkaitan dengan sibuk bekerja, hal ini dapat diupayakan seperti ketika sang ibu memang harus sibuk bekerja gitu, tidak bisa memberikan pengawasan 24 jam kepada sang bayi, maka dapat diupayakan seperti salah satu metode di ASI perah atau menyetok ASI kemudian disimpan dengan tempat steril yang sehingga dapat diberikan sewaktu-waktu kepada sang bayi. Bahkan jika sang ibu sendiri berada jauh di luar kota ataupun hingga di luar daerah yang jauh gitu ya dari rumahnya, itu tetap bisa menyiapkan yang nantinya bisa dikirimkan kepada sang bayi, sehingga meskipun ibu dan anak ini berjarak jauh tapi tetap sang anak tetap bisa mendapatkan ASI secara eksklusif, ASI eksklusif tadi. Kemudian hal ini juga tentunya dibutuhkan dukungan oleh keluarga dan lingkungan. Makanya di sini peran suami itu juga sangat dibutuhkan. Jikalau bisa gitu ya, jika memang ibunya masih perlu untuk fokus kepada anaknya, mungkin sang suami bisa lebih memberikan perhatian, menggantikan sang istri dalam pekerjaannya, sehingga ibunya juga sejahtera, anaknya sejahtera, dan itu juga akan lebih membantu mengharmoniskan keluarga itu sendiri. Maka dibutuhkan juga dukungan dari keluarga serta lingkungan. Bisa jadi untuk lingkungan itu atau penerapan dari cuti yang memadai untuk sang ibu, sehingga sang ibu memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perhatiannya kepada sang bayi. Ya, seperti itu kira-kira solusi yang dapat diberikan. Saya bacakan sedikit, diantaranya edukasi dan pendampingan laktasi sejak masa kehamilan. Kemudian konseling terkait obat yang aman untuk ibu menyusui. Jadi di sini tadi edukasi makan, sebab itu di beberapa daerah itu sudah dilaksanakan program ibu hamil, di mana sang ibu itu mengikuti kelas edukasi berkaitan apa saja sih yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan ibu hamil, mempersiapkan diri sebelum bayi lahir, dan yang dilakukan ketika bayi itu lahir itu perlu diedukasi. Kemudian konseling terkait obat yang aman, ini berkaitan dengan tadi yang faktor ketika ibu sakit atau mengonsumsi obat tertentu, sebaiknya itu bisa dikonselingkan kepada pihak tenaga kesehatan, misalkan kayak kefarmasian, kedokteran maupun keperawatan, dan bisa juga bidan daerah masing-masing, sehingga bisa lebih teratasi. Kemudian pemanfaatan ASI perah bagi ibu pekerja yang tadi bisa distokkan terlebih dahulu. Kemudian pemberian informasi yang benar untuk melawan mitos seputar ASI, karena tentunya masih ada juga ya beberapa isu-isu seperti sebenarnya tidak perlu memberikan ASI eksklusif dan sebagainya. Itu perlu diberantas juga ya pemberian informasi yang tidak benar seperti itu, karena pada kenyataannya pemberian ASI itu, terutama yang ASI eksklusif itu masih sangat dibutuhkan kepada bayi. Selanjutnya terakhir itu konsultasi dengan tenaga kesehatan bila ASI dirasa belum keluar atau ibu sakit. Jadi ketika upaya-upaya pencegahan itu memang ternyata kurang, atau misalkan sang ibu menghadapi permasalahan, tetap menghadapi permasalahan meskipun sudah berusaha pencegahan, maka bisa segera dikonsultasikan. Jadi dikonsultasikan dengan harapan itu ditemukan solusi sehingga tetap bisa mendapatkan pemberian ASI eksklusif tadi. Jadi perlunya adanya edukasi juga kepada sang ibu supaya lebih baik lagi. Kemudian di sini ada juga penjelasan mengenai relevansi ASI eksklusif dengan nilai dengan kebangsaan ya. Jadi ASI eksklusif itu berperan penting dalam peningkatan kesehatan bayi serta
penguatan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemberian ASI eksklusif perlu terus didorong sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Itu sebabnya kita perlu memberikan perhatian juga kepada seluruh aspek-aspek yang mempengaruhi bayi tersebut, karena nantinya bayi-bayi tersebut akan menjadi calon-calon penerus pemimpin bangsa Indonesia. Maka pertumbuhannya perlu didukung sehingga memiliki fisik dan perkembangan intelektual yang baik, sehingga perkembangan Indonesia juga bisa menuju ke masa yang lebih baik, seperti itu. Kurang lebihnya sekian penjelasan penjabaran berkaitan poster edukasi mengenai ASI eksklusif untuk penerus bangsa yang cemerlang dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kurang jelas dalam pengucapan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.